Perkenalkan, saya Rahel Yohana Sibangunsong dari kelas SI 4407 dengan NIM 120220224. Dalam video ini, saya akan memberikan jawaban dari beberapa soal yang telah diberikan oleh Bu Warih Puspitasari mengenai ERP, modul-modul yang ada dalam SAP, submodulnya, dan keterkaitan integrasi antara modul tersebut. Pertama, apakah yang dimaksud dengan ERP? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah suatu sistem informasi yang berupa suatu konsep untuk merencanakan, mengelola, dan mengidentifikasikan sumber daya pada perusahaan yang diperlukan untuk membuat, mengirim, dan menghitung pesanan pelanggan agar menjadi lebih efisien. Sekarang saya akan membicarakan mengenai modul-modul dalam SAP. Namun sebelum itu, saya akan memberitahukan pengertian SAP secara singkat. Apa itu SAP? SAP adalah sebuah software berbasis ERP yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya menjadi lebih efektif. Nah, sekarang apa saja modul-modul dalam SAP dan fungsi-fungsinya apa saja? Modul pertama SAP yaitu Sales and Distribution atau SD. Modul ini mencatat pesanan yang masuk dan jadwal kapan pesanan harus dikirim. Pada modul ini disimpan dan dapat diakses informasi mengenai pelanggan yang meliputi harga pelanggan, alamat pelanggan, dan sistem pengiriman, data penagihan, dan lain-lain. Modul SD ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi yang menyangkut kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya, dimulai dari pesanan, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penagihan. Kedua yaitu Materials Management atau MM. Modul ini mengelola data mengenai material, mulai dari pembelian material dari supplier, tahap-tahap penanganan bahan baku mulai dari gudang penyimpanan hingga ke tahap pengolahan atau produksi hingga ke pengiriman barang jadi. Modul ini berguna untuk membantu dan mengoptimalkan proses pembelian dan pengelolaan investasi suatu perusahaan. Ketiga yaitu Production Planning atau PP. Modul ini mencatat informasi mengenai produksi yang mencakup perencanaan dan jadwal produksi serta proses atau kegiatan produksi. Modul ini berguna untuk perencanaan dan kontrol terhadap kegiatan manufaktur pada suatu perusahaan. Keempat, Quality Management atau QM. Modul ini merencanakan dan mencatat kegiatan pengawasan atau pemeriksaan mutu meliputi pemeriksaan barang yang diproduksi dan mutu atau sertifikat material atau bahan baku. Modul ini akan membantu terhadap pengecekan kualitas barang produksi pada rangkaian proses logistik. Kelima, itu Plant Maintenance atau PM. Plant Maintenance biasanya merupakan modul SAP yang digunakan oleh pabrik yang besar. Modul ini mencatat sumber daya perawatan serta dan perencanaan perawatan alat dan mesin. Keenam, Human Resource atau HR. Human Resource berguna untuk mengintegrasikan setiap proses di dalam Departemen HR, seperti manajemen waktu, administrasi pegawai, rekrutan, training, penggajian pegawai, serta pemantauan kinerja karyawan. Ketujuh yaitu Financial Accounting atau FI. Modul ini berguna untuk membantu bagian cash management, akuntan, dan pencatatan transaksi-transaksi, dan hal lainnya yang berhubungan dengan finansial dan akuntansi. Modul ini berguna dalam pembuatan laporan keuangan yang akan dilaporkan ke umum. Kedelapan, Controlling atau CO. Bermanfaat untuk mencatat cost accounting terhadap produksi, analisa profitabilitas, cost element accounting, dan cost center accounting. Modul ini mensuplai informasi bagi pengambil keputusan. Kesembilan, Asset Management atau AM. Berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengambilkan keputusan yang tepat dalam membeli aset, serta menyediakan data biaya penyusutan. Modul terakhir atau yang ke-10, yaitu Project System atau PS. Berfungsi untuk membantu perusahaan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian proyek-proyek seperti proyek konstruksi atau pembangunan dan proyek-proyek pemasaran. Nah,
Pada tiap modul-modul tersebut memiliki submodulnya masing-masing. Submodul dari Sales and Distribution yaitu Sales Support, Sales, Shipping, dan Billing. Submodul dari Materials Management yaitu Procurement Process Management, Master Data Management, Inventory Management, Material Requirements Planning, dan Invoice Verification. Submodul dari Production Planning yaitu Demand Management, Material Requirements Planning, Material Acquisition, Capacity Planning, Bill of Material, Formula or Recipe, Routing, Work Center, Cost Center, dan Shop Floor Control. Submodul dari Quality Management yaitu Quality Planning, Quality Inspection, Quality Certificates, Quality Notifications, Quality Control, Test Equipment Management. Submodul dari Plant Maintenance yaitu Asset Viewer, Technical Objects, Enterprise Service in Plant Maintenance, Information System, Preventive Maintenance, Maintenance Projects, Work Clearance Management, Maintenance Processing, dan banyak lainnya. Submodul dari Human Resource yaitu Personal Management, Personal Time Management, Personal Administration, Recruitment, Payroll, Training and Event Management, Organizational Management, Travel Management, dan banyak lainnya. Submodul Financial Accounting yaitu Asset Accounting, Accounts Payable, Accounts Receivable, Bank Accounting, Funds Management, General Ledger Accounting, Special Purpose Ledger, Legal Consolidations, Travel Management. Submodul dari Controlling yaitu Cost Element Accounting, Cost Center Accounting, Profit Center Accounting, Internal Orders, Product Costing, Activity-Based Costing, Profitability Analysis. Submodul Asset Management yaitu Asset Plan, Funding Forecast, Risk Management, and Capital Improvement Prioritization. Submodul dari Project System yaitu Claim Management, Revenues and Earnings, Resources, Material, Confirmation, Progress, Simulation, dan banyak lainnya. Selanjutnya, terdapat adanya keterkaitan integrasi antara modul-modul SAP tersebut. SAP itu terintegrasi. Jika ada perubahan di salah satu modul, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi, prosesnya bisa diakses langsung atau dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain setelah data diupdate atau disebut juga real-time processing. Misalnya seperti ini. Saat user di suatu perusahaan menginput data di modul atau sistem rencana produksi, maka sistem di cabang perusahaan atau di kantor perusahaan pusat pun akan terupdate saat itu juga, sehingga user lain bisa langsung melihat perubahannya. Tidak hanya itu, perubahan juga terjadi di sistem yang bersangkutan seperti sales dan distribusi. Jika rencana produksi mempengaruhi sales distribusi, maka data di sistem tersebut juga akan terupdate secara otomatis. Namun, integrasi otomatis tersebut akan terjadi jika memenuhi syarat. Syaratnya yaitu, perusahaan pengguna SAP harus menggunakan sumber data yang sama. Data yang dimaksud bisa data apapun, baik data produk, data vendor, ataupun data customer. Dengan terintegrasinya data, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lain. Dengan demikian, penyediaan data menjadi transparan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang jelas. Terima kasih telah mendengarkan.